Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Alhamdulillah pemirsa FDK Channel, kita bisa kembali bersilaturahmi di dalam acara Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Nah, ini program yang luar biasa bagus ya, apalagi di saat kita berada di bulan Ramadan. Nah, bagi umat Islam, bulan Ramadan itu kan bulan Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul ibadah, setiap ibadah, lalu kemudian di dalamnya memiliki banyak pahala. Dan juga Syahrul Magfirah, bulan di mana banyak ampunan yang Allah berikan kepada umat Islam. Nah, bagi warga Kabupaten Bandung disebut juga Syahrul Gunawan, karena sebentar lagi akan dilantik jadi wakil bupati. Bersama kita telah hadir Pak Dr. Haji Aep Kusnawan MAG. Beliau adalah Ketua Pusat Pengabdian kepada Masyarakat. Ya. Jadi Roisul Khodimul Ummah. Jadi kepalanya Pusat Pengabdian. Mari kita sapa. Ya, baik. Silakan. Assalamualaikum para pemirsa. Alhamdulillah senang sekali saya bisa bertemu pada sore dan hari ini. Tentu saja di FDK Channel yang alhamdulillah pada saat ini memberikan ruang untuk kita sama-sama memberikan komunikasi antara pihak kami dengan para pemirsa sekalian. Pak Wes, terima kasih. Baik, Pak Ep, ini ya, bulan Ramadan, ini tema yang diberikan oleh Lab sebagai penyelenggara kegiatan Sarmada ini. Ramadan sebagai bulan berkhidmat untuk umat. Sebagaimana yang kita tahu, memang di bulan Ramadan ini banyak aktivitas dakwah. Dan tentu saja para tokoh agama, terutama dari Fakultas Dakwah, lebih luasnya lagi dari UIN, itu banyak mengisi berbagai kajian keislaman yang ada di masyarakat, yang ada di masjid, di pengajian-pengajian. Nah, nanti kita perlu kaitkan apakah itu yang disebut dengan khidmat, pengabdian kepada masyarakat dalam konsep di perguruan tinggi, bagian dari Tridharma perguruan tinggi. Namun sebelum ke sana, kita coba ungkap terlebih dahulu sebetulnya bagaimana sih bulan Ramadan ini kalau perspektif tadi berkhidmat ini? Baik, terima kasih Pak Wes. Bulan Ramadan itu kan bulan yang tadi multifungsi, multi aktivitas, dan di antara yang paling menonjol adalah bulan puasa. Tentu saja di samping berpuasa juga banyak aktivitas yang lain. Tapi di antara yang menonjol adalah puasanya, karena di bulan-bulan yang lain meski ada puasa, tapi puasanya bukan puasa wajib sebulan penuh, ya. Kemudian juga ketika kita menilik tentang puasa, juga banyak para pihak yang kemudian menggali apa hikmah dari puasa itu. Ternyata juga multi perspektif. Ada yang menggali dari aspek kesehatan misalnya, bahwa puasa itu bisa menyehatkan. Kemudian bahwa puasa itu bisa mendisiplinkan. Betapa tidak kita tahu bahwa untuk hanya sekedar sahur saja itu kan dikomando. Ya. Untuk buka dikomando. Dan itu tanda bahwa umat Islam memang berdisiplin. Ya. Nah, bahkan swalayan aja sudah berdisiplin ya. Suasana bukan Ramadan lagi, sudah Idul Fitri. Bisa jadi seperti itu. Nah, ada juga yang melihatnya dari aspek sosial misalnya. Dan kita maklum bahwa dari aspek sosial ini sering dikaitkan dengan bulannya kita berempati. Ya, berempati terutama kepada mereka yang kurang beruntung gitu. Betul, ya. Betul. Jadi ikut merasakan suasana kekurangan, lapar gitu ya. Nah, begitu. Dan untuk bisa merasakan itu kan tidak hanya sekedar teoritik, tapi juga harus diuji coba
Dan penguji cobaan ini betapa bahwa kita memang kalau misalnya mereka itu yang tidak mampu itu menahan lapar dalam ketidakjelasan, apakah ketika pagi bisa makan, sore harinya bisa, mereka lebih parah lagi kan. Kita masih beruntung sebetulnya. Ya. Pagi bisa, insya Allah duhur sudah menyiapkan untuk berbuka. Nah, mereka lebih parah. Tapi paling tidak dengan cara seperti ini, kita memang dilatih juga untuk bisa bagaimana menahan ini sampai waktunya tertentu datang. Nah, dengan demikian ini merupakan sebuah kesempatan bagi umat Islam memang punya tumbuh rasa empati itu kepada saudaranya yang tadi Tidak mampu itu. tidak mampu itu. Oke, jadi memang kalau dari sisi empati ini justru kita bisa betul-betul merasakan yang sebetulnya dalam suasana Ramadan tidak persis sama merasakannya karena malah disunahkan kan untuk sahur itu harus makan menjelang akhir gitu kan. Ketika berbuka harus segera berbuka, tidak menunda-nunda. Iya. Sehingga kemudian bisa memunculkan sifat empati tadi. Selain empati ada lagi? Ya, memang Sisi dalam empati itu butuh juga perangkat-perangkatnya. Empati itu kan bisa apa yang dirasakan oleh orang lain kita rasakan. Tapi ya. menuju ke arah sana memang perlu ada tahapan juga. Jadi ada tahapan pengetahuan atau kalau kita sebut sebagai ta'aruf, tahu tentang apa yang sedang kita bidik atau sedang kita pelajari itu. Ya. Kemudian juga kita tafahum, perlu juga paham terhadap apa yang sedang kita upayakan untuk empati itu. Dan nanti ujung-ujungnya dalam tahap empati ini terjadi tarohum, yaitu saling menyayangi, saling mengasihi, dan tadi saling merasakan gitu ya. Apa yang dirasakan oleh kaum duafa, kita merasakannya, sehingga dari sana muncul satu kepedulian mudah-mudahan nanti. Ya. Dan tahapan itu memang tahapan yang berkelanjutan atau sebetulnya bisa dalam satu waktu langsung? Sebetulnya tergantung kita mampu cepat atau lambat menangkap momen itu. Bisa saja dalam satu waktu langsung kita paham, langsung kita juga terenyuh, kemudian langsung kita refleks juga memberikan sesuatu, ya tergantung pada situasi di mana kita menghadapi siapa. Gitu. Oke, ini yang pertama ya. Jadi sifat empati ketika mengikuti ataupun berada di bulan Ramadan. Nah, konsekuensinya apa ketika sudah bisa berempati ini bagi kita sebagai umat Islam yang mengisi bulan Ramadan? Itu kan modal awal ya, empati itu. Rasa peduli itu modal awal. Kalau misalnya seorang tidak diawali dengan rasa peduli, bagaimana kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi kalau misalnya kita sudah punya rasa peduli itu, nanti ada kemungkinan kita bisa lebih kemudian memunculkan, memberikan pertolongan atau ta'awun dalam istilah Islamnya atau dalam istilah Arabnya. Jadi yang tadinya baru tarohum, jadi muncul keinginan untuk menolong, ta'awun gitu ya. Nah, kalau misalnya ta'awun itu tolong menolong, misalnya Pak Uwes ketemu dengan yang membutuhkan, kemudian yang dibutuhkan bisa jadi membutuhkan nasihat atau membutuhkan misalnya sekedar untuk makan atau membutuhkan pertolongan lain. Lantas karena terenyuh kemudian juga tumbuh rasa tarohum, rasa kasih sayang ya, iba dan sebagainya. Lalu kita memberikan sesuatu yang dibutuhkannya sesuai dengan kemampuan kita tentu saja. Dan kalau misalnya semua sudah tercipta seperti itu, masyarakat individu masyarakat sudah tercipta seperti itu, maka nanti ujung-ujungnya bisa terwujud sebuah tatanan masyarakat yang kemungkinannya akan saling sepenanggungan atau dalam bahasa lainnya takaful gitu. Jadi saling sepenanggungan di mana
permasalahan saudara kita seakan-akan menjadi permasalahan kita juga. Kita menjadi tidak enak tidur kalau misalnya tetangga kita ada yang kelaparan. Ya. Misalnya kita tidak enak tidur kalau ada tetangga kita yang memang sakit, misalnya belum bisa ke dokter dan sebagainya. Jadi suasana seperti itu akan menjadikan sebuah tatanan masyarakat yang kalau dalam hadis itu kan al-muslim kal jasadil wahid gitu ya. Seperti satu tubuh gitu. Coba saja Pak Uwes cubit jari tangan jempol, kemudian apakah sakitnya hanya di sini atau akan merambah sehingga mulut kita menjadi keluar suara au. Seperti itu. Jadi itu barangkali merupakan tahapan sebetulnya, dan kalau misalnya itu sudah terbiasa mungkin itu akan menjadi sebuah situasi yang sangat baik. Ta'awun dan takaful ini masih bagian dari empati tadi atau sudah istilah berikutnya itu kan ada simpati begitu. Oke, iya, betul. Itu bagaimana? Jadi simpati itu sudah ke arah kita implementatif. Kalau tadi lebih kepada emosional gitu ya, rasa, pikiran, kemudian rasa, kemudian aksi gitu ya. Dan aksi itu kita bentuk dalam sebuah kepedulian gitu. Jadi kepedulian inilah yang kemudian menjadi muaranya ya dari bulan Ramadan yang tadi disampaikan, momentum sehingga kita kemudian bisa memaksimalkan waktu-waktu yang kita miliki ini, selain beribadah juga ibadah secara ritual, juga ibadah secara sosial. Betul. Dan nanti Pak Wes ada juga nih ujungnya sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya. Betul. Jadi sebaik-baiknya manusia atau sebaik-baiknya orang adalah yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, ini ada semacam astabikul khairat lah. Yeah. Jadi berlomba-lomba untuk memberikan manfaat itu atau memberikan kepedulian itu, dan ujungnya sebuah predikat terbaik gitu ya. Jadi tidak baik ya, tapi ini jadi terbaik. Jadi di bulan Ramadan ini siapa yang nanti bakal menyandang predikat itu kesempatannya bisa dioptimalkan di sini. Ini yang menariknya dari hadis tadi, ya, pemirsa juga, bahwa di situ disebutkannya kan khairun nas, sebaik-baiknya manusia, anfa'uhum, yang memberi manfaat. Memberi manfaat ya, bukan meminta manfaat. Kalau meminta kan akhirnya tidak ada yang memberi kan. Tapi kalau sudah memberi, orang kemudian mendapatkan. Sehingga kemudian ketika kita memberi ke seseorang, lalu kemudian orang tersebut juga memberi, akhirnya dua-duanya kemudian kan saling memberikan manfaat. Disitulah yang kemudian menjadikan manusia terbaiknya itu ya. Jadi tanpa pamrih lagi, ya sudah, ketika melihat situasi itulah yang kemudian dilakukannya. Betul. Nah, lebih lanjut dari konsep tentang tadi ya khairun nas anfa'uhum linnas ini, ada sisi yang lain dari tentang pengabdian ini? Oke. Ini sebetulnya kita tidak lepas dari kerangka teoretik ya. Di samping ada juga tadi motivasi dalam bentuk hadis ataupun ayat Al-Quran, tapi sebetulnya kepedulian atau juga pengabdian kepada masyarakat ini merupakan sebuah tatanan yang juga sudah diplot di dalam berbagai struktur ya. Pertama misalnya dalam struktur filosofis, keilmuan lah gitu ya. Dalam keilmuan itu kan ada ontologi ya, ada epistemologi, ada aksiologi. Jadi kalau misalnya salah satunya tidak ada, maka keilmuan itu tidak ajeg. Ontologi itu kan wilayah kajian, epistemologi itu adalah metodologi kajian, sementara aksiologi itu adalah kebermanfaatan. Nah, suatu ilmu itu tentu saja bukan hanya untuk dikaji saja, tapi ada pesan untuk bermanfaat gitu. Oleh karena itu, Civitas Akademika termasuk mungkin kita semua
Ini kalau misalnya rajin membaca, rajin belajar saja gitu ya, tapi kita tidak mengamalkannya, taruhlah seperti begitu, sebetulnya dari syarat filsafat ilmu belum belum Baru ajeg ya. baru tahap 1 dan 2 gitu ya, Iya. belum sampai ke puncaknya ya. Iya. Kemudian yang Aksiologi. yang kedua misalnya dari aspek tatanan rukun agama. Rukun agama itu kan ada iman, Islam, ihsan, gitu Iya. ya. Iman itu lebih ke keyakinan, Islam itu ketatanan beragama. Kemudian yang ihsan itu adalah pengamalan terbaiknya gitu ya, pengamalan terbaiknya, dan pengamalan terbaik itu ternyata ada juga di poin yang terakhir, yaitu yang terbaik itu berarti orang yang memang bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya itu memang juga ada di akhir terbaik. Iman saja mungkin tidak cukup, Islam saja tidak cukup. Kalau ingin yang terbaik gitu ya, maka derajat yang ihsan itu juga itu adanya di ujung gitu ya. Kemudian ada juga ini konsep dalam pengelolaan lembaga ya, lembaga pendidikan tinggi. Ada yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Pak Wes mungkin sudah sama-sama mafhum, para pemirsa juga demikian. Tridharma perguruan tinggi itu satu pembelajaran, yang kedua itu penelitian, yang ketiga adalah pengabdian gitu ya. Ini erat kaitannya dengan pengabdian. Ternyata Tridharma perguruan tinggi itu dari dulu 3, Pak Wes ya, Iya. gitu ya. Namanya juga country kan. Kalau Berarti misalnya 3, hilang satu, Iya. yang terakhir itu otomatis tidak tri lagi. Sekarang bagaimana kita lihat bagaimana sebuah kampus itu akan menjadi bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat, itu tentu saja tidak cuma karena pembelajarannya berjalan, tidak karena misalnya penelitiannya menghasilkan konsep-konsep rak yang kemudian penuh dengan hasil penelitian, dan juga kemudian skopusnya tembus gitu ya. Tapi bagaimana yang ketiganya ini, yaitu pengabdian. Oleh karena itu, pengabdian ini adalah bisa disebut karena memang disimpan di ujung juga, itu mirip dengan ihsan. Mirip juga dengan aksiologi gitu ya. Dan itu memang puncak. Jadi puncak dari keberilmuan seseorang gitu ya, khairunas anfa'ihum linas, itu apabila ilmunya memang sudah bermanfaat bagi orang lain. Betul. Ini yang dikaitkan mungkin dengan ayat Quran, ada dalam surat Ali Imran itu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini kan yang paling tinggi. Belum disebut kebajikan kalau orang belum menginfakkan apa yang paling dia cintai. Nah, ilmuwan itu kan yang paling dicintainya ilmunya gitu kan. Iya, betul. Lalu kemudian dengan bentuk pengabdian tadi berarti dia akan menginfakkan ilmu yang dia dapatkan itu tanpa pamrih. Iya, betul. Makanya kemudian dana untuk pengabdian lebih kecil kan dibandingkan penelitian ataupun pendidikannya. Itu yang masih perlu kita upayakan, karena memang pengabdian juga butuh operasionalnya operasional. Tapi mungkin selama ini masih membuka ruangnya untuk untuk diusahakan gitu ya. Memang ini juga bagian dari upaya kita di para pengabdi, termasuk juga para pengelola pengabdian, untuk mengusulkan bagaimana agar pengabdian ini bisa minimalnya setara lah dengan penelitian. Kan persepsi sekarang itu pengabdian itu ketika dibutuhkan oleh masyarakat. Misalkan para mubalik, para dai ini kan laki-laki panggilan ya kan. Bapak-bapak dan ibu-ibu panggilan, kalau dipanggil baru datang gitu kan, kalau dijadwalkan baru datang. Sehingga kemudian ilmunya yang kemudian mendapatkan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga orientasinya seolah-olah dari masyarakat itulah kemudian harus ada biaya yang disiapkan untuk pengabdi ini. Nah, seperti itu konsepnya atau sebetulnya? Nah, itu yang barangkali perlu kita kaji ulang barangkali. Konsep itu konsep yang masih merupakan tradisi lah,
Betul. tradisional kalau bisa disebut begitu. Oleh karena itu yang paling penting untuk digarisbawahi di sini, kami ya dari pusat pengabdian sebetulnya sedang mengusulkan dan ini sedang didorong oleh para pihak bagaimana agar pengabdian ini tidak hanya sekedar kebiasaan, tidak sekedar sesuai dengan tradisi, tapi juga ada ilmunya, ada metodologinya. Iya. Biar misalnya apa tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wes juga itu menjadi pertimbangan apakah memang masyarakat seperti itu diposisikannya, kemudian pengabdi juga diposisikannya seperti yang lain, lantas bagaimana juga untuk mengukur efektif atau tidaknya efek dari pengabdian yang kita lakukan. Apakah setelah misalnya ngisi mimbar lantas kita pergi tanpa kita tidak ingin tahu apa yang terjadi misalnya, atau misalnya justru butuh berkelanjutan. Itulah yang sedang kita usahakan, mudah-mudahan para pemirsa juga mendukung ya. Adanya mata kuliah kalau di perguruan tinggi itu metodologi pengabdian, mudah-mudahan ke depan. Jadi selain metode penelitian, ya, ada juga metode pengabdian. Soalnya kita juga sudah menginventarisir banyak metode pengabdian itu. Misalnya ada metode ABCD, yaitu yang lebih menekankan kepada pengabdian Potensi, itu ya? potensi atau aset ya yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga di sana yang dilihat bukan cuma masalah, tapi masyarakat punya apa gerangan dan itu tumbuh kembangkan misalnya. Itu salah satunya, dan itu ada rangkaian tahapan-tahapannya dan sekaligus juga alat ukurnya. Kemudian ada PAR ya. PAR itu lebih menekankan kepada partisipasi para pengabdi bergabung di masyarakat dan berpadu dengan riset. Berarti ketika dia mengabdi, dia itu menganalisa dan kemudian memberi masukan untuk menggerakkan masyarakat itu sesuai dengan keilmuan, sehingga masyarakat tidak dibiarkan bagaimana dia merubah dirinya sendiri, melainkan senantiasa di-guide oleh dia. Kemudian juga ada metode SL misalnya, service learning gitu ya. Di mana di sana kita melayani juga sambil belajar, di mana memadukan berbagai mata kuliah yang terkait dengan itu, sehingga itu hanya baru beberapa saja ya yang saya sebutkan, dan itu masih banyak metode-metode lain. Jika misalnya metode itu diimplementasikan dalam pengabdian, ada harapan nanti bisa terukur, misalnya untuk masyarakat ini kira-kira untuk maju berapa lama nih gitu. Membutuhkan berapa lama nih gitu ya. Sekarang misalnya Sukajadi misalnya ada kampung pengemis gitu yang Ambu misalnya sedang garap gitu, atau misalnya ada di Parongpong sedang sekarang ini didampingi oleh Sivitas Akademika UIN itu sedang mengembangkan petani jeruk untuk menjadi agrowisata misalnya. Atau misalnya di daerah Ciwidey ada juga ekowisata halal. Itu kalau misalnya kita menghitung budget, kemudian menghitung juga metodologinya, itu insya Allah ada ukuran-ukuran tahapan-tahapannya yang bisa kita ukur. Nah, kalau sekarang banyak sivitas akademik yang sekedar menyampaikan ilmunya di masyarakat, bagaimana supaya bisa kemudian menjadi bagian dari pengabdian yang bermetodologi tadi? Ini mungkin jadi pertanyaan Mirsa ini. Baik. Itu tahap awal kalau bisa disebut, boleh jadi. Jadi teman-teman dari KPI misalnya ya, yang memang keahliannya di bidang sosialisasi ya, di bidang penyampaian pesan-pesan gitu ya, itu menurut hemat kami dipentingkan, cuma memang dibutuhkan juga kolaborasi dengan misalnya BKI, dengan MD, dengan PMI-nya, sehingga nanti apa yang sudah disampaikan
oleh para penceramah, oleh para dai atau para mubalik itu nanti apakah ini persoalannya lebih ke individu atau ke manajerial atau ke arah pengembangan, nanti ditindaklanjuti oleh teman-teman yang lain gitu ya. Jadi tidak harus misalnya KPI itu menggarap semuanya, tetap saja dalam profesionalitasnya. Betul. Tapi ajaklah yang lain untuk juga berkolaborasi. Oleh karena itu pengabdian bisa jadi pengabdian ada core prodi tetap kita pegang dan tumbuh kembangkan. Jadi kami itu sangat mengharapkan nanti kita sudah berbicara dengan Pak Rektor, dengan Pak Warek, dengan juga Kasubdit di Kemenang, bahwa UIN Bandung impikan bahwa setiap prodi itu punya core pengabdian di setiap prodinya. Tapi juga kita bergabung di dalam satu yang kita namakan dengan dalam tanda petik rumah pengabdian, di mana para pengabdi antar prodi itu bisa saling berkumpul dan berbagi cerita, juga berbagi peluang. Ya. Ada sempat Pak Wes itu dalam sebuah pertemuan, misalnya yang teman-teman dari Parompong itu ya, pernah itu dia itu menekuni tentang bagaimana petani di sana agar bisa lebih sejahtera gitu ya, lebih sejahtera. Ternyata di dalam kumpulan rumah pengabdian itu ada teman dari Fakultas Syariah itu yang menekuni ekonomi syariah, manajemen ekonomi syariah. Manajemennya. Iya, manajemen ekonomi syariah. Itu katanya kalau misalnya ingin kelompok tani di sana itu, saya siap mendampingi dari aspek misalnya pengembangan ekonominya. Terus Pak, saya juga ternyata setelah berkembang berikutnya katanya mengimpikan ini tidak hanya mengembang di dalam pertaniannya saja, tapi ini juga jadi ikon misalnya gimana ya kalau misalnya jadi tempat wisata. Ya. Gitu. Jadi ternyata ada teman dari dari PEBI ya yang menekuni ekowisata halal. Ya. Nah, dan kami siap katanya untuk mendampingi juga membantu mengadvokasi teman-teman di sana. Ada lagi satu misalnya, ini kan petani itu juga harus sehat katanya gitu ya. Gimana ya biar para petani kita gitu juga sehat ininya. Ternyata ada prodi kimia yang menekuni tentang tentang kefir, susu kefir. Datanglah ke sana memberikan juga penguatan-penguatan. Artinya dengan keprodian masing-masing yang punya core pengabdian, ketika dalam satu riungan ternyata bisa saling berbagi. Betul. Ini yang menarik ya mungkin bagi pemirsa sekalian, bahwa kegiatan pengabdian itu memang perlu ada kolaborasi. Betul. Tidak cukup memang hanya dari satu prodi. Sehingga kalau dirempug semuanya dari berbagai aspek gitu, akhirnya kemudian bisa segera terpenuhi apa yang tadi dicita-citakan untuk memberdayakan masyarakat. Betul. Dan mungkin konsep ini sama dengan konsep desa binaan tidak? Dulu kan pernah dikembangkan ya, UIN itu punya desa binaan di sini. Betul. Nah, dengan desa binaan ini gimana? Betul. Itu kita mengarah juga ke sana. Jadi desa binaan itu memang sebuah lokus atau tempat yang memang sangat mungkin disoroti dari berbagai perspektif kan ya. Kalau dulu mungkin kita punya fakultas dakwah desa binaan lebih parsial kepada bagaimana asupan keagamaannya. Betul. Gitu ya. Maka yang lebih menonjol adalah bagaimana pemberantasan buta huruf Al-Quran, kemudian juga pengajian-pengajian gitu ya. Nah, sekarang karena kita sudah jadi universitas, kita punya teman-teman dari fakultas lain yang multidisiplin ilmu. Maka daerah binaan itu juga menjadi daerah kajian multiperspektif gitu ya. Seperti tadi misalnya Parompong itu sudah awalnya dibina oleh teman kita dari Saintek untuk pengembangan jeruk ya gitu. Tapi karena lokus itu ternyata membutuhkan juga pengembangan dari ilmu-ilmu lain,
Nah, di sanalah Akhirnya bisa- terjadi multi pengabdian. bisa masuk ya banyak pihak yang kemudian ikut membantu. Betul. Nah, sekarang ini yang mungkin menjadi pertanyaan, berapa banyak sih pengabdi di UIN? Karena selama ini kan tadi dengan keterbatasan dana, Iya. yang beda dengan penelitian, meskipun sebetulnya bisa penelitian sekaligus juga pengabdian, Betul. tapi karena ranahnya ini untuk penelitian fokus saja ke situ. Kemudian juga dari segi tadi kebutuhan ataupun kaitan dengan masyarakat yang memang membutuhkannya, ini di mana sih sebetulnya? Nah, sudah ada berapa sih pengabdi kalau Oke. dihitung di UIN ini? Kalau dilihat dari secara keumuman, hampir semua dosen UIN itu pengabdi. Karena paling tidak untuk kenaikan pangkatnya itu juga ada unsur Melaporkan pengabdian, ya, pengabdian. LKDBKD aja. Meskipun itu baru surat undangan jadi penceramah gitu. Ya, Ngisi atau seminar. khutbah, ya. Ya, tapi kalau misalnya yang kita maksud pengabdian dalam makna berkelanjutan, ini kita masih data Pak Wes. Kita sedang data dan rencananya kita akan bikin profil para pengabdi itu, di mana mereka yang tekun membina, mengurusi bidang-bidang tertentu, sehingga dari tahapan ke tahapannya itu mereka geluti dengan keikhlasan, dengan ketekunan, dan kemudian juga dirasakan manfaat dan dampaknya oleh masyarakat secara berkelanjutan. Nah, itu yang akan kita abadikan. Dan sebagai salah satu di antara bentuknya ini para pemirsa, PKM kita sudah punya paling tidak sekitar 19 profil dari para pengabdi UIN Bandung. Memang masih sedikit karena ini masih edisi Tahap pertama. awal, ya. Khawatir juga kalau disekaligus,kan itu edisinya terlalu tebal gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita juga menunggu nanti data-data yang diharapkan nanti ini berkelanjutan. Sebagai contoh misalnya Ini menarik. di sini ada teman-teman kita para pemirsa. Ini misalnya Pak Hasanuddin, Pak Sopyan, Pak Atang, itu pengabdi bidang pengembangan ekowisata halal. Jadi kalau misalnya para pemirsa yang ingin mengembangkan daerahnya ada potensi wisata dan kurang misalnya staf ahlinya untuk bidang ini, maka bisa menghubungi beliau. Kemudian ada Ibu Lia Kamelia, misalnya pengabdi bidang pemberdayaan masyarakat petani melalui pengembangan agrowisata jeruk yang tadi saya sering sebut. Kemudian ada Dr. Ambar, beliau adalah pengabdi bidang layanan promosi dan prevensi kesehatan pada masyarakat. Jadi beliau lebih banyak memberikan pencerahan dalam bidang kesehatan. Kemudian ada Nur Lukman STMkom, beliau pengabdi bidang pemberdayaan masyarakat desa digital. Nah, ini kalau misalnya nanti ada desa yang sekarang ini sinyalnya luplep, kemudian juga atau jaringannya masih belum terkoneksi dan sebagainya, ada teman kita dari teknik informatika yang menekuni bidang ini. Jadi di daerah Cibatu Garut itu dijadikan sebagai daerah binaannya. Kemudian ada teman kita ini kebetulan dari Fakultas Dakwah, Rohmanul Aziz, mengabdi bidang pemberdayaan masyarakat melalui Green and Hydroponic Mosku. Jadi pengembangan masjid untuk mengembangkan hidroponik. Jadi para remaja masjid dilatih, kemudian dikembangkan juga untuk produktif. Dan ada ini yang unik dari Fakultas Dakwah jurusan PMI, yaitu Ibu Dr. Heni Gustini Nuraini. Beliau pengabdi bidang pemberdayaan masyarakat marginal. Ini yang barangkali masih jarang di UIN ini.
beliau menekuni bidang pengabdian kepada para pengemis, anak jalanan, LGBT dan yang lainnya. Iya. Yang ini tentu saja butuh mental yang kuat untuk Betul, menghadapinya. Di samping juga ada pengabdi kepada difabel, tunanetra, kemudian juga ada pengabdi kepada keluarga TKW yang banyak bermasalah seperti Pak Encep Dul dan juga yang lainnya. Ini sampel-sampel yang kita dapatkan datanya untuk kemudian nanti ini diharapkan bisa menjadi pengetahuan kita bahwa memang di UIN ini banyak para pengabdi. Bisa dijadikan contoh begitu ya bagi dosen-dosen yang lain. Betul. Bila ingin melakukan pengabdian yang tadi lebih terstruktur tadi. Nah, kemudian juga ini sebagai ajang promosi juga promosi juga. Terutama ini beri kemungkinan mereka yang siap untuk jadi sponsorship gitu ya. Dan nanti ini pertanyaan berikutnya, sudah ada yang mengapresiasi belum? Alhamdulillah. Para pengabdi ini apa berbentuk penghargaan atau ada tadi mendapatkan bantuan untuk kegiatannya? Alhamdulillah. Ada misalnya dari Astra. Dari Astra. Jadi Astra itu memberikan pemberian bantuan kepada teman kita yang mengabdi di bidang petani jeruk. Itu secara periodik melaporkan setiap 3 bulan sekali perkembangannya. Kemudian apa yang dibutuhkan berikutnya setelah itu, setelah laporan itu Astra memberikan bantuannya. Kemudian 3 bulan lagi melaporkan lagi butuh apa lagi, diberikan lagi bantuannya. Seperti begitu. Kita juga ini sudah menyampaikannya ke Kemendes ya, ke Kementerian Desa, dan MOU Kemenag dengan Kemendes itu membuka luang bagi teman-teman para pengabdi, para dosen maupun yang lainnya, Sivitas Akademika, bahwa Kemenag itu sudah ada MOU-nya dan itu tinggal ditindaklanjuti di desa-desa, bahwa kita sebetulnya sudah ada MOU itu. Itu bisa jadi payung juga, payung hukum tentang kemitraan ini. Jadi kalau ada keterbatasan dari kampus sebetulnya banyak peluang-peluang ya. Yang tadi sponsorship dari luar, terutama dari perusahaan-perusahaan yang memang mereka memiliki dana CSR untuk membantu masyarakat melalui kegiatan pengabdian yang ada di kampus ini. Betul, Pak Wes. Jadi saya teringat kepada guru kita ya, jangan dulu kegiatan itu menghitung berapa dana yang kita miliki. Tapi kerjakanlah dulu apa yang sekiranya kita bisa kerjakan. Nanti juga akan dengan sendirinya kalau kata Maria Teguh, dan lihat apa yang terjadi gitu kan. Termasuk kata Pak Sukri itu kan ngagorengku gaji. Nah, terakhir mungkin di bulan Ramadan ini seperti apa kegiatan para pengabdi ini? Karena tadi tema kita kan mengangkat tentang Ramadan sebagai bulan untuk berkhidmat kepada umat. Ya. Pak, tentu saja karena memang Ramadan ini lebih banyak dominasi dari aspek spiritual gitu ya, maka pengabdiannya memang banyak dalam bentuk pengembangan spiritual. Walaupun tentu saja juga yang tadi saya sebutkan yang ada di sini mereka juga tetap berjalan karena ini kan berkelanjutan. Jadi tidak gara-gara Ramadan malah berhenti kan. Ya, betul. Jadi mereka tetap didampingi, kemudian juga tetap apalagi para duafa gitu ya, para difabel, para masyarakat marginal ini membutuhkan sapaan-sapaan kita gitu ya. Termasuk juga para petani yang sekarang banyak terdampak oleh krisis ini juga tentu saja para pengabdi kita aktif di lapangan. Dan ini juga salah satu bentuk pengabdian Fakultas Dakwah melalui program Sarmada ini kan. Betul. Apalagi makna Sarmadanya sebagai kekal kan, ila yaumil qiyamah kan, dalam Al-Qur'an itu. Nah, ini berarti kan menjadi bagian juga sebetulnya. Mudah-mudahan kita doakan supaya program ini terus berlanjut menjadi bagian dari khidmah
Fakultas Dakwah memberikan informasi keislaman yang mungkin juga di luar sebetulnya sudah banyak, tapi kita kemas dengan ringan kan. Iya. Tidak seperti biasa model di program Sarmada ini. Betul. Dan ini nanti diharapkan mudah-mudahan kita menjadi menjadi kampus UIN yang bukan Menara Gading, tetapi menjadi kampus UIN yang peduli masyarakat. Betul. Baik. Jadi mungkin ada lagi yang terakhir. Terima kasih atas semuanya para pemirsa. Kita berbahagia pada kesempatan ini. Harapannya pada kita semua di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita sama-sama belajar untuk menumbuh kembangkan kepedulian kita, empati kita, simpati kita, ta'aruf, ta'awun, tafahum dan juga tarohum serta takaful kita di tengah masyarakat. Mudah-mudahan berat-beratnya kehidupan yang dialami oleh saudara-saudara kita, toh dengan kerjasama dan saling peduli, mudah-mudahan terjadi peringanan beban yang dihadapi oleh kita semua. Sekaligus tidak ada sebetulnya yang tidak bisa bersosial, baik yang lebih ekonominya, yang lebih ilmunya, tetap membutuhkan juga para pihak yang memang kurang, karena kita sama-sama saling mengisi. Oleh karena itu yang terpenting adalah bagaimana kita saling berkolaborasi, bekerja sama dan membangun networking satu sama lain. Takaful gitu. Takaful, betul. Baik, terima kasih Pak Dr. Haji Aib Kusnawan MAG, Ketua Pusat Pengabdian LP2M UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi para pemirsa sekalian, bahwa bulan Ramadan ini menjadi bagian dari bulan berkhidmat, karena memang konsep khidmat, konsep ihsan itu memiliki kesamaan ya dengan konsep secara teoretik juga, bahwa dalam keilmuan itu ada yang disebut dengan aksiologi dan juga bagaimana tridharma perguruan tinggi yang juga perlu menekankan sisi pengabdian. Mudah-mudahan pembahasan pada kesempatan hari ini bisa memberikan tambahan ilmu bagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dan semoga juga kegiatan Sarmada ini bisa terus berlanjut, mendapatkan ataupun memberikan pencerahan kepada masyarakat secara lebih luas. Saya sebagai moderator mohon maaf kalau sekiranya ada kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.